Siapa perang, tapi kalau kita rukun, itu artinya kita sedang ada dalam keadaan. Dan dalam ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, ketika di dalam hidup kita tidak memikirkan hanya Allah, tidak memikirkan sesuatu hal yang membuat hati kita bimbang, itu pun bisa disebut damai. Artinya hati ini dengan itu ayem, merasa aman kemudian sebagai orang hati, rukun dengan sesama kita. Itu dalam artian kehidupan kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana dengan keadilan? Di belakangnya di sini ditambahi keadilan sosial. Menurut kami, adil itu yang seperti apa? Aku oleh, si Leo oleh, atau bagaimana? Adil itu tidak aplikasi. Si oleh, si Leo oleh aplikasi. Terus setara, sama, itu adil. Tapi yang diminta atau ketika kita berbicara tentang keadilan sosial di sini, tidak hanya setara, tidak hanya sama, tapi yang dimaksudkan di sini adalah apa yang diterima satu dengan yang lainnya sesuai, sama, setara, sesuai. Sesuai yang dimaksud adalah sesuai dengan apa yang dibutuhkan mengenai akses pendidikannya, mengenai kehidupannya. Sama seperti ketika kita melihat saat ini misalkan di daerah Jawa, seperti daerah kota akses untuk sekolah luar biasa, dekat dengan akses pendidikan, akses kesehatan, akses yang pemerintahan itu. Akhirnya di dalam dihadirkanlah yang namanya ketika akses pemerintahan ada kecamatan, ada misalkan kalau kita mau bayar pajak, mau melakukan sesuatu hal yang harus dilakukan di kota, dihadirkan ada SIM keliling, ada pajak keliling, atau lain-lain. Ketika di kota mendapatkan akses pendidikan yang baik, kita pun juga sama, diberikan akses pendidikan bahkan dengan kebutuhan sebagai apa semuanya sama, setara dan sesuai. Oke, keadilan sosial dan juga damai. Itu yang dimaksudkan ketika kita berbicara tentang tema yang kita pakai. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama dari Yesaya, kemudian yang kedua dari 2 Korintus, dan yang ketiga dari Injil Markus. Dari ketiganya berbicara bagaimana kerajaan Allah itu digambarkan. Kalau dengan semuanya membaca dan merenungkan, kita lihat bahwa di bacaan kita yang 3 di situ Markus menjelaskan bahwa kerajaan Allah itu seumpama ini. Di surat bos kemudian ini ya siapa kali tahu, ya. Apakah menjadikan tahu bahwa nanti misalkan benih yang dengan semuanya tahu atau ditanam? Apakah tahu ya bakal saja? Ya mesti masuk saja ini benih jagung mesti dari jagung. Atau misalkan benih yang ditabur itu dengan apakah tahu dia sendiri apa? Dulu kan, saya jagung benih sapi jagung mulai. Tapi Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan, ada satu hal ketika kita tidak tahu bahwa benih itu karena tidak sesuai dengan apa yang kita pilih,
mendengar ada berbicara yang harusnya satu, tapi ternyata dia dalam satu pohon itu buahnya banyak. Atau ketika kita menanam benih, iki wose iki, ya misalkan ditanam ada diopo, tapi ternyata ketika ditanam, ketika ditanam dia jadi berbuah banyak, lebat dan sebagainya. Di dalam bacaan kita di situ tersebut kata biji sesali. Bapak Ibu, semua biji sesali saudara. Pertama saya nilainya biji sesali, bijinya sali. Bijinya sali. Tahu? Jadi kan suka sali. Kalau dia tumbuh itu seperti tadi apa setinggi tapi ternyata ketika kita berbicara tentang biji sesali, di situ dituliskan dia biji yang paling kecil, tapi ketika ditebarkan itu tumbuh jadi lebih besar daripada segala sali. Ini adalah biji, saya sempat ditampilkan oleh pendeta di GSPI waktu itu ketika saya masih di Surabaya, bahwa ditampilkan gambarnya, beliau itu pernah berjalan dari misi ke Yerusalem, disampaikan itu loh sesali. Jadi dia bentuknya pohon besar, memang pohon besar. Awalnya pengertian saya, sesali itu ya sayuran yang biasa kita makan. Tapi ketika sampai di Yerusalem itu bukan sayuran yang kita makan, itu biji kecil dan akhirnya jadi pohon besar. Makanya di sini tertulis bahwa mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung pun tidak besar menang di pohon. Dengan bayangkan yang kecil sekali, ternyata bisa besar. Sama seperti kita ketika punya pengertian biji sesali, tak benih apapun itu, kita tidak tahu. Meskipun pada akhirnya kita kalau orang mau tahu ini biji seperti ini, nanti tumbuhnya seperti ini, tapi kita tidak tahu proses yang terjadi. Itu adalah gambaran bahwa kerajaan Allah itu masih menjadi misteri bagi kita semua. Betul? Tidak ada yang tahu. Tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Tidak tahu apa yang dimaksudkan dalam kehidupan ini. Benih itu pun kita tidak tahu. Semuanya di situ ada calon akar, calon batangnya, calon daunnya, calon buahnya juga ada di dalam. Tapi kita tidak tahu proses dia menjadi batang, proses menjadi buah. Itu yang dimaksudkan Tuhan ketika Tuhan menyampaikan perumpamaan tentang perumpamaan tentang bumi yang dikabulkan, menggambarkan itu adalah kerajaan. Saya tidak tahu dengan meskipun pada akhirnya kita bisa membayangkan kerajaan Allah yang seperti itu. Tapi di balik itu semua kita tahu bahwa Tuhan bekerja, Tuhan ada, Tuhan hadir untuk membesarkan. Kita tidak tahu besok kita mau apa, lusa kita akan seperti itu. Bisa jadi hari ini adalah hari yang berat bagi kita. Bisa jadi esok adalah hari yang membahagiakan dalam kehidupan. Kita tidak tahu. Tapi satu yang pasti, misteri itu ialah tetap bersama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai kerajaan Allah, tergambarkan oleh bacaan kita yang kedua. Di situ dijelaskan bagaimana Tuhan ada dalam diri. Kerajaan Allah yang pertama penuh dengan misteri. Yang kedua, kerajaan Allah itu adalah kerajaan kekal yang menanti.
berlangsung selamanya. Tentu saja kehidupan kita saat ini, kita hanya menjalankan proses selama kita menjadi bumi, tumbuh, dan pada akhirnya ketika musim kita mulai datang, disitulah kita akan datang kepada Tuhan untuk menerima Tuhan. Yang kedua, kalau langsung selamanya, ketika kita sudah menjalani proses itu, kita akan tiba di akhirnya. Kita akan tiba saat waktu menemui. Kita akan dapat pengadilan hukum. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari akan kita bertanggung. Apapun yang kita lakukan nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan. Mas, hari ini kau mesti terus kerajaan Allah itu seperti apa? Katanya misteri. Katanya semuanya itu tidak ada yang tahu, sampai tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Kok bisa tahu bahwa kita akan datang di hadapan Tuhan untuk menerima pengadilan itu? Karena semuanya sudah dijelaskan di dalam sini. Kita tidak melihat, tapi kita percaya bahwa kerajaan Allah tempat kita menerima pengadilan itu. Kita mempertanggungjawabkan semua yang sudah kita lakukan. Apakah yang semua kita lakukan sudah sesuai dengan apa yang kita lakukan? Apakah kita sudah cukup menyiram benih itu sehingga benih-benih yang dalam kita itu boleh bertumbuh dan boleh menjadi berbuah di hadapan Tuhan? Di sana nanti kita akan menerima, mempertanggungjawabkan semua. Dan yang tadi, di sana Tuhan akan merendahkan yang tinggi dan meninggikan yang rendah, seperti bacaan kita yang pertama. Tuhan akan meninggikan kita, Tuhan akan merendahkan kita, seperti di mana kita memulai. Ketika kita menerima pendidikan luar biasa, kalau tidak kita manfaatkan dengan baik, kalau tidak kita pupuk dengan benar, kalau tidak kita rawat dengan baik, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka disitulah nanti akan terjadi. Tuhan akan meninggikan kita, atau Tuhan akan merendahkan kita sesuai dengan di mana kita berada. Kalau kita di tempat rendah, kita akan Tuhan akan meninggikan kita. Ketika kita sudah di tempat tinggi, Tuhan akan merendahkan sesuai dengan apa yang sudah kita perbuat dalam mengisi, dalam kita mempertanggungjawabkan semua. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, hari ini adalah pembukaan bulan Keluar. Kita diingatkan kembali bahwa hidup kita diingatkan kembali bahwa dalam keluarga di situ adalah satuan terkecil dalam kita memulai semua. Kita diingatkan kembali bahwa keluarga kita di situ adalah tempat proses, tempat untuk bertumbuh bersama dengan Tuhan. Sebelum kita ngomong konteks yang lebih besar, tetanggaan kita, jemaat kita, maupun negara kita, keluarga adalah tempat kita untuk memulai semua. Apakah kita sudah mempersiapkan keluarga kita dengan baik? Apakah kita sudah mempersiapkan keluarga kita untuk menyambut komunitas yang baik? Semuanya itu dimulai, semua itu prosesnya ada di dalam keluarga. Dengan ketemu saya kapan sih? Seminggu sekali, atau mungkin seminggu 2 kali karena dengan ibadah keluarga, atau mungkin seminggu 3 kali ketika ketemu di sana. Tapi berapa sering pada dengan keluarga? Setiap hari,
setiap saat, bahkan dalam kehidupan banyak yang sebagai besar kepada dalam dunia. Mari bersama-sama kita Ibu menunjukkan semua itu, proses semua yang masih dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Yang lebih kecil, tapi itu punya dampak yang luar biasa dalam komunitas kita, dalam jemaat kita, dalam bangsa dan negara kita. Kalau semua keluarga-keluarga kita sendiri melakukan yang setur dengan kita, maka kita punya visi yang sama dalam komunitas, dalam gereja, dalam negara. Maka kesanalah kita akan menuju sesuai dengan yang kita dapatkan ini. Keluarga kita sendiri menumbuhkan keadilan sosial dan perubahan. Dimulai dari mana? Keluarga kecil kita. Disitulah tempat benih itu tumbuh, tempat benih itu menerima pupuk dengan benar, menerima kasih sehingga kita bisa memancarkannya dalam komunitas kita, dalam jemaat kita, dan kehidupan kita. Kiranya ini menjadi bahan pertolongan kita bersama-sama. Tuhan memberkati.